Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. In this section, we will present the implementation of the closing process and the phase in the construction project of KAI Living Gondang Dia, focusing on key aspects such as the document involved, the tools and technique used, and the outcomes achieved. Now, without any further ado, let's begin the presentation. Jadi pemaparan di sini kita akan membahas seputar penerapan proses penutupan proyek atau fase pada proyek KAI Living Gondang Dia. Nah, di sini jadi kita masuk ke pengertian apa itu penutupan proyek atau fase. Penutupan proyek atau fase merupakan proses yang mencakup penyelesaian semua kegiatan yang berkaitan dengan proyek, fase, atau kontrak. Nah, nanti penutupan proyek ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada input, dan juga alat teknik, dan juga yang ketiga ada output. Untuk input sendiri ini termasuk dokumen penting yang ada di dalam proyek tersebut. Lalu untuk alat dan teknik ini mencakup teknis analisis datanya, dan atau output ini merupakan laporan hasil akhir dari penutupan proyek tersebut. Nah, untuk metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis dokumen dan juga wawancara langsung kepada pihak owner serta kontraktor di proyek KAI Living Gondang Dia. Nah, proyek ini merupakan proyek yang diaplikasikan sebagai fungsi usaha atau sebagai in-cost co-living. Nah, proyek ini berjumlah 8 lantai plus dak dan berlokasi di Gondang Dia, Cikini Menteng. Nah, untuk itu bagaimana penerapannya? Pertama itu kita masuk ke penutupan proyek atau fase bagian yang input. Nah, input ini meliputi piagam proyek. Nah, untuk piagam proyek sendiri ini kita belum dapat mengakses lebih lanjut terkait piagam tersebut karena itu merupakan hal yang bersifat internal sehingga masih disimpan oleh pihak dari proyek konstruksi tersebut. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua itu perencanaan manajemen proyek. Nah, perencanaan manajemen proyek ini meliputi pertama ada estimasi biaya. Nah, estimasi biaya ini dilakukan oleh bagian quantity surveyor. Nah, kita mendapatkan contoh penerapannya, yaitu sepertinya salah satu ini pada bagian BOQ ada uraian pekerjaannya, seperti ada uraian pekerjaan dan juga ada volumenya. Namun untuk bagian uraian biayanya, kita tidak diperbolehkan atau tidak didapatkan izin untuk mengetahui hal itu lebih lanjut. Lalu untuk kita masuk ke yang selanjutnya itu ada daftar aktivitas atau activity list. Nah, ini sudah tercantum atau tertera di dalam laporan harian ya, atau laporan kegiatan yang hari ini akan dilakukan. Nah, ini tuh nanti akan dilaporkan kepada pihak MK dan apa saja yang telah dilakukan. Jadi kayak berprogres setiap harinya. Lalu juga masuk ke ada estimasi durasi. Estimasi durasi ini adalah serangkaian asumsi atau batasan terdokumen yang mendasari estimasi si durasi tersebut. Nah, untuk di sini itu kita mendapatkan atau penerapannya itu melalui estimasi durasi pada kurva S. Nah, kurva S ini sudah mencakup seperti uraian pekerjaannya, seperti pekerjaan struktur bawah, struktur atas, arsitektur, dan seterusnya. Dan juga sudah ada timing waktunya. Lalu ada komunikasi proyek. Nah, ini membantu atau memastikan pesan itu dapat tersampaikan, terdelivery ke bagian semua para stakeholder atau para pekerja di sana. Nah, di sini salah satunya itu contohnya itu penerapannya meliputi lembar minute weekly meeting atau pada saat rapat ini juga sudah ada pembahasan apa saja yang harus dibahas. Lalu juga di sini ada dokumen proyek. Nah, dokumen proyek ini meliputi log perubahan. Nah, log perubahan ini tuh bisa menjadi seperti revisi shop drawing atau revisi apapun itu yang sudah melalui persetujuan dan juga sesuai ketentuan. Lalu juga ada daftar risiko. Di sini juga ada kategori risiko, ada misalnya ada mitigasi prosedur dari kecelakaan kerja. Lalu juga ada laporan risikonya seperti checklist safety patrol dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke penutupan proyek fase bagian alat dan teknik. Yang pertama itu penilaian ahli. Nah, karena proyek ini belum selesai dan masih tahap konstruksi, jadi untuk penilaian terkait kualitas dan segala macam ini belum dapat dinilai lebih lanjut. Tetapi kita sudah mempunyai pakar atau ahli dari untuk bagian struktur. Lalu juga ada analisis data. Nah, analisis data ini seperti bagian kalau dokumen-dokumen waktu penyelesaian biaya performa itu pasti sudah ada datanya. Cuman untuk lebih lanjutnya, bagian tahap akhir itu belum didapatkan karena memang proyek ini belum selesai. Lalu juga untuk rapat seperti diadakan seperti berikut. Di rapat untuk membahas progres berikutnya atau progres berjalan. Terus juga kita masuk ke penutupan proyek atau fase bagian output. Nah, ini seperti pembaruan proyek atau update dari folder-folder atau dokumen apa saja. Nah, untuk form tersebut sudah didapatkan atau dapat ditulis di form ini untuk nanti dibahas di rapat kemudian hari, seperti berisi masalah solusi dan juga pembaruan-pembaruan selanjutnya. Lalu juga ada serah terima produk karena proyek ini belum
selesai, kita paling cuma didapatkan info yaitu surat perintah kerja atau SPK. Nah, SPK sendiri kita belum bisa memiliki akses lebih lanjut, namun sudah diberitahu sekitar nomor SPK-nya berapa dan juga dimulai dari kapan SPK itu turun. Dan juga laporan akhir. Nah, untuk laporan akhir sendiri ini karena proyek ini belum selesai, jadi mungkin laporannya itu masuk ke bagian laporan bulanan saja. Seperti berikut. Nah, terus pembaruan terakhir itu ada pembaruan proses aset organisasi. Nah, itu seperti contoh pembaruan dari organisasi baik pihak MK maupun pihak kontraktornya. Nah, lalu kesimpulannya ini, artikel itu mencakup banyak mengenai tentang penutupan proyek, namun ada beberapa data yang memang belum saya miliki. Oleh karena itu, masih diperlukan peninjauan lebih lanjut dan juga konsultasi lebih lanjut terkait pihak proyek apabila ada pembaruan terkait dengan penutupan proyek maupun fase-fase penutupannya nanti. Sekian pembahasan dari saya. That's all from me. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.